Sidang putusan perceraiannya dengan Dennis Lila akhirnya terlaksana juga. Aku memang pribadi yang ramah, tanya bener nggak Pak? Ya ramah sama semua cewek. Diselingkuhin juga nggak? Hah? Selingkuhin juga nggak? Kan ditinggal tunangan, Kak. Ya. Kan ditinggal tunangan, Kak. Ya. Halo teman-teman di Infotemen, kembali lagi bersama saya Putri Batubara. Nah, kira-kira berita apa sih yang paling heboh di minggu ini? Kita lihat langsung aja yuk. Ditemui secara eksklusif oleh tim Infotemen, Vicky yang didampingi istrinya Kalina membeberkan tentang kesiapannya menghadapi sidang putusan pengadilan. Ya, alhamdulillah kemarin ada nota pembelaan atau pledoi di persidangan, udah dibacakan juga baik yang dari kuasa hukum maupun dari aku secara pribadi. Dua-duanya sudah aku bacain juga di persidangan. Makanya nanti tanggal 26 Agustus itu putusannya sayangnya, sidang terakhir kita putusan gitu. Minggu depan. Tanggal 26 Agustus Kamis udah putusan terakhir. Terus persiapannya apapun nanti keputusannya, persiapannya gimana? Ya aku sih nggak ada yang mempersiapkan seperti apa dan bagaimana, tinggal sebagai pendengar nanti mendengar keputusan hakim, menetapkan putusannya apa. Ya berharap sih putusan yang terbaik, sebijak-bijaksana mungkin. Vicky Prasetyo, artis dengan berbagai macam sensasi ini mengatakan tentang kesiapannya menjalani sidang putusan kasus tersebut. Meski Vicky menegaskan bahwa persoalan yang ia hadapi dengan Angel Elga hanya masalah rumah tangga biasa. Namun jika kasus ini sudah masuk ke dalam ranah hukum, maka putusan pengadilanlah yang akan menyelesaikannya. Ya memang nggak ada pilihan, itu rangkaian kehidupan, rangkaian yang memang menjadi sebuah aktivitas kita yang harus kita jalankan gitu loh. Jadi persidangan itu kan memang sudah ada gitu loh. Malah justru aku nggak nyamannya kadang-kadang membawa Kalina dalam sebuah kisah yang sebelumnya dia tidak pernah tahu, tidak pernah memikirkan ada di tengah-tengah ini. Tapi setiap aku sidang dia selalu hadir, apalagi dalam kondisi dia hamil gitu loh. Jadi aku sih yang lebih mengkhawatirkan kondisi dia. Kalau kuat ya kuat lah, karena kita berdiri di atas kebenaran, benar-benar gitu. Bagi Kalina, kasus yang sedang dihadapi suaminya Vicky Prasetyo dengan Angel Elga sudah lama diketahuinya. Lantas sebagai istri Vicky, bagaimanakah penilaian Kalina melihat persoalan ini? Kalau saya sih sejak awal saya kenal sama Mas Vicky, saya udah tahu bahwa beliau ada masalah ini kan ya. Jadi memang sudah janji kalau misalkan apapun yang terjadi saya selalu dampingin Mas Vicky. Dan juga saya percaya bahwa dalam masalah ini juga kan bukan kesalahan pada suami saya saat itu gitu. Walaupun saya tidak ada di permasalahan tersebut saat lagi kejadiannya, tapi kan sebagai manusia kita bisa menilai kan gitu. Dan apalagi sekarang contohnya saya sebagai istri yang saya tahu di saat suami saya nggak ada di rumah, ya memang tidak boleh masukkan pria, mau itu kasarnya mau saudara atau siapapun juga, kalau misalkan itu tetap harus kasih tahu gitu. Kita izin sama suami boleh atau enggak, apalagi ini orang lain yang suami itu tidak kenal gitu. Teman saya pun pasti akan saya minta izin sama suami, apalagi di jam-jam yang tidak wajar. Ya pelajaran buat saya juga, dan memang saya tipe orang dimana kalau saya mau keluar rumah, mau undang teman, mau apapun itu saya pasti izin sama suami gitu. Dan buat saya itu memang salah kalau seperti itu. Bukan berarti saya membela suami saya sih, anggap saya orang luar, tapi saya tuh bukan membela karena dia suami saya. Berbicara atas kebenaran. Berbicara atas kebenaran. Siapa ketika ada pembelaan gitu? Ya nggak ada, udah tinggal mempersiapkan untuk kita nanti mendengarkan hasil putusannya dari Pak Hakim Majelis yang terhormat gitu. Nanti pengadilan tinggal memutuskan seperti apa nanti putusannya. Ya kita masih berharap besar, beroptimis lah, semoga putusannya sebijak mungkin untuk kita. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya nih. Bagi Vicky dan Kalina apa tuh? Ya kalau ingin menguji kesetiaan pasangan laki-laki kamu di saat dia memiliki kekuasaan, apakah dia masih mengingat dan ada di sebelah bersamamu gitu. Dan satu ingin menguji kesetiaan pasangan wanitamu ya dalam kondisi si pria menghadapi sebuah permasalahan, apakah dia masih selalu ada di sebelahmu gitu loh. Jadi kalau menurut aku hikmahnya ya
menunjukkan bahwa ya istri aku nih amat sangat mendampingi aku dalam situasi apapun gitu. Jadi itu sebuah nikmat Tuhan, justru itulah yang membuat dan mempererat emosional keyakinan aku tuh untuk benar-benar sangat mantap melangkah ke depan bersama istri aku. Kak Vicky merasakan nggak apakah ada perubahan dari Kalina dengan adanya kasus ini gitu? Ya paling dia sih objektif ya, nggak mau terlalu masuk ke dalam perkaranya, nggak mau terlalu masuk dalam masalahnya. Ya perubahannya mungkin ya wajar, namanya wanita gitu. Pasti berpikirnya, khawatirnya itu lebih daripada kita lah. Karena kan mereka mengedepankan perasaan daripada logika seperti kita para laki-laki. Cerita tentang kehamilannya, perasaannya gimana, ngidamnya apa gitu? Ya alhamdulillah hari ini udah mendekati mau 2 bulan ya sayang. Udah 2 bulan ya. Udah 2 bulan usia kehamilannya. Nanti kita cek lagi di bulan depan. Ya kondisinya paling kalau ngidam kadang-kadang justru malah lebih banyak saya ngidam daripada Kalinanya. Apa itu? Ya tiba-tiba pengen makan rambutan lah, nyari-nyari, padahal cuma makan satu udah ditinggal gitu. Tiba-tiba pengen makan pempek kayak gitulah. Jadi aku bilang kenapa jadi aku yang ngidam? Aku juga kayak bingung-bingung gitu. Kalinanya nggak ngidam? Waktu itu sempet sih kayak kepengen ketupat sayur padang, tapi udah aja. Sama apa waktu itu kebab yang Iya. Kebab. Tapi aku beli sendiri kalau ketupat sayur padang masih aku beliin. Tidak hanya sabar mendampingi Vicky Prasetyo menghadapi masalah hukum yang sedang dihadapi suaminya, Kalina juga terlihat berlapang dada ketika dipertemukan dengan Iva X Trio Macan yang pernah menjadi kekasih suaminya. Wah, sabar. Saya kenal nih sang Iva. Wah, sabar. Saya kenal nih sang Iva. Ya, udah mulai kenal. Ternyata tidak semua mantan Vicky membencinya. Iva adalah salah satu mantan Vicky yang masih berhubungan baik sampai sekarang. Kira-kira apa ya alasannya? Ini dia penjelasannya. Sama Iva mah aku udah kayak adik. Enggak, aku tahu sejarahnya soalnya enggak. Semua dipelukin, mau mantan yang ditentang. Belum sembuh kan? Jangan lo yang biar-biar aja, bener-bener kayak silaturahmi provinsi. Enggak ada. Selain provider ada provinsi ya sekarang. Aku memang pribadi yang ramah, tanya bener nggak Pak? Ya ramah sama semua cewek. Diselingkuhin juga nggak? Hah? Selingkuhin juga nggak? Kan ditinggal tunangan, Kak. Ya. Kan ditinggal tunangan, Kak. Tidak hanya itu, dia juga masih bisa tersenyum ketika bertemu dengan Salvi temannya yang juga pernah didekati oleh suaminya. Kira-kira apa ya tanggapan Kalina? Epi, sini lu. Mantap. Ayo. Sendiri di situ, Epi. Selfie, ha. Jadi lihat berapa hari lalu dia masih WhatsAppin lu. Silaturahmi provider. Lu kan bukan sekarang nih. Kita gua gak ikutan. Tahan buat ntar aja. Raju boleh. Gila, malah apa laki lo aja. Selfie kayak ngenyek gitu deh kayaknya. Udah tahu dia. Dia mah gila. Udah tahu dia temenan sama gue, masih aja di WhatsApp. Enggak, tadi lu bilang apa? Aku menghormati pertemanan kalian. Enggak, tadi lu bilang apa? Dia gila ya? Ya memang gila. Baru tahu. Bu, ulang tahun saya mana ini, Bu? Ini lagi. Ini belum jadi. Nancepin padi aja belum selesai. Udah mulai. Ya Roro Jonggrang. Dennis Lila dan Thalita Latief akhirnya bercerai juga. Nah, ternyata rumah tangga yang baik-baik aja nggak menjamin loh untuk pernikahan yang langgeng. Kapan lagi kau puji diriku seperti saat engkau mengejarku. Akhirnya Thalita Latief bisa merasa lega. Sidang putusan perceraiannya dengan Dennis Lila akhirnya terlaksana juga. Selama hampir 3 tahun, wanita cantik ini menyembunyikan kekisruhan rumah tangganya dengan Dennis Lila. Peristiwa yang paling mengejutkan terjadi di tahun 2018. Ketika Dennis angkat kaki dari rumahnya dan memilih tinggal sendirian. Sebagai wanita dan seorang ibu, perempuan berdarah Minang dan Batak ini mampu mempertahankan bahtera rumah tangga hingga tahun 2021. Lantas apa yang menguatkan Thalita selama ini? Dan apa pula alasannya?
Berikut petikan wawancara Thalita kepada tim Infoteman. Aku pengennya begini sih, apa yang aku lakukan bisa impact baik di sekeliling gitu. Jadi kalau misalnya aku memang cheerful, bahagia, itu impact positifnya tuh terasa sama orang lain. Aku pengennya kayak gitu sih, nggak pengen lagi kayak sedih-sedih, terpuruk gitu, dan kayaknya tuh terkungkung di situ terus gitu. Aku nggak pengen lagi gitu, kayak yang past is past gitu. Yang sekarang kedepannya ya gimana caranya jadi orang yang lebih baik lagi, jadi ibu dan contoh yang baik buat anak saya. Kayak gitu aja sih, bahagiain orang tua. Yang happy gitu ya, menurut saya semakin simple keinginan tuh semakin indah aja sih gitu, nggak perlu ribet-ribet. Ya kita kan public figure, nggak mungkin dong kesedihan kita terus kita perlihatkan gitu, walaupun akhirnya saya nggak bisa bohongin orang juga sih gitu, orang bisa melihat sendiri akhirnya. Tapi pada saat akhirnya semua terungkap ya, aku kenapa sih bicara gitu di media, karena terungkapnya kan dari orang lain gitu, jadi aku harus meluruskan hal-hal yang memang tidak terjadi seperti itu gitu. Nah ketika aku mengungkapkan yang namanya isi hati yang mungkin sudah berapa tahun mundur, memang aku benar-benar tutupin terus ya gitu ya, akhirnya itu aku speak up bukan untuk membuka aib, karena tidak ada aib aku di dalam itu, tapi aku speak up sebagai wanita yang haknya hilang gitu. Jadi aku mencari tuh justice gitu, aku mencari keadilan di dalam hidup aku gitu ya, kayak kok kayaknya aku nggak bisa ini semua ya gitu, kayak aku harusnya dapat yang lebih baik dari ini gitu loh, perlakuannya gitu, sikap-sikapnya gitu. Jadi that's why aku mungkin begitu reaksinya. Kalau saat ini karena udah mengikuti perjalanan proses yang panjang, 12 kali loh sidang, orang biasanya 3-4 kali, kepotong libur lebaran, kepotong libur anak-anak, PPKM dan sebagainya gitu. Jadi kayaknya nih mundur sampai akhirnya 4,5 bulan ini kayak gini, akhirnya tetap paling juga gitu ya, lega banget. Jadi senyum aku tuh senyumnya memang dari hati lah, dari hati senyum gitu. Sejauh ini bagus gitu, untuk maksudnya untuk penyakit aku ya gitu, sejauh ini semuanya oke, fine gitu ya, karena kan memang semuanya dari sini ya. Kalau kita memang happy pasti itu akan ada efeknya gitu. Dan kemarin, dan aku rutin juga kan untuk periksa lab dan lain hal gitu, dan itu semua makin kesini semakin baik hasilnya. Ya ada pasti trauma-trauma seperti itu ada, tapi kan itu aku harus lawan ya, maksudnya nggak bisa hidup di dalam situasi seperti itu terus gitu. Tapi yang nggak sekarang banget juga gitu, maksudnya ya ini aja, go with the flow aja, jalanin aja gitu. Emang ngalir kemana, tiba-tiba nanti Tuhan kasih seseorang gitu kan ya, we never know gitu. Aku pun nggak tahu gitu ya, aku sih jalanin aja sih gitu. Ya belajar membuka hati setelah sakit itu kan gak gampang ya gitu, setelah luka sekian lama tuh gak gampang gitu. Jadi mungkin aku ya proses di situnya dulu sih, satu-satu lah gitu. Gak ada yang aku kejar soalnya, aku pengen happy dulu sama anak aku, sama keluarga aku gitu. Gak tahu, kalau bisa cepat lebih baik ya gitu ya, Tuhan kirimkan aku gitu kan. Mengertikan dirimu susah ku terima, senang tak pernah kau bagi. Teman-teman Infotemen, sekian dulu berita dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Saya Putri Batubara, pamit undur diri. Buat teman-teman, ikuti terus berita up to date dari Dapur Infotemen ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Well, see you on the next video.